Halo, selamat siang Kakak. Ya, selamat siang. Ya, boleh tanya dengan Kakak siapa ya? Saya dengan Daud Fawad, Kak. Oh iya, ini ada buat sistem apa nih Kakak? Oh ya, ini saya di sini bikin sistem otomatisasi hidroponik berbasis IoT. Oh iya, iya. Itu bisa dijelaskan sedikit Kakak Oh ya, tentang sistem ini? jadi sistem ini intinya dari sistem ini adalah membaca pH air, eh, TDS dalam apa namanya? Kadar pH dalam air, kecepatan aliran air dan suhu air. Terus itu alat-alat yang digunakan apa-apa Kakak? Oh ya, jadi di sini ada sensor TDS, sensor pH, habis itu juga ada sensor suhu saya lupa bawa. Itu terus habis itu di sini saya pakai Arduino Uno sebagai ini otaknya dan SP32 untuk mengirim data-data dari sensor ke website. Jadi sistem pengendaliannya bagaimana Kakak? Jadi Sistem operasionalnya? jadi sistem ini dimulai dari pertama sistem ini membaca tingkat pH dulu. Apakah pH-nya itu sudah sesuai dengan misalnya kita tetapkan itu 6,5. Kalau misalnya memang lebih dari 6,5, sistem akan memerintahkan keran elektrik untuk menurunkan cairan pH down. Terus selanjutnya dicek lagi TDS-nya. Misalnya TDS yang kita tentukan 1050. Misalnya lebih kurang atau lebih dari 1050 atau lebih dari 1050, maka Arduino akan memerintahkan keran elektrik untuk menurunkan cairan AB mix. Selanjutnya juga begitu dengan uh, sensor aliran air. Jika memang dideteksi air di sistem tidak mengalir, maka Arduino akan memerintahkan buzzer untuk mengirimkan sinyal pemberitahuan bahwa air dalam sistem sudah tidak mengalir lagi. Kalau itu untuk mau dilihat itu semua dari apa Kakak? HP, laptop atau? Oh ya, kalau misalnya ini kan karena kirim data sensornya dari website, jadi kita bisa ceknya dia dari laptop bisa atau dari HP juga kita bisa lihat. Terus juga kita pakai LCD, jadi kita bisa cek langsung lihat tingkat ppm, keasaman, tingkat kebasahannya langsung dari LCD. Oh gitu, gitu. Terus kalau alat-alat yang dibutuhkan untuk itu semua kira-kira menghabiskan biaya berapa banyak Kakak? Kalau yang untuk yang ininya saja, yang untuk sensor-sensor semua termasuk relay dan segala macam itu bisa 1 juta, mungkin sekitar 1.200.000-an atau turun kalau memang dapat harga yang lebih murah. Hmm. Terus kalau itu seandainya kalau digunakan di kebun yang besar, apakah alat itu masih bisa digunakan atau harus menambahkan alat yang lebih Oh, besar tidak lagi? masalah, tidak masalah. Karena kan di sini kan yang alat yang di sini kan dia cuma membaca tingkat ininya dengan mengatur kontrol keran elektrik. Jadi nanti kalau misal mungkin kalau misalnya di yang lebih besar nanti kita setting di keran elektrik berapa lama menyalanya supaya dia bisa menyesuaikan tingkat nutrisi dan pH daun yang diturunkan. Artinya alat yang ada sekarang ini bisa dipakai untuk juga di kebun yang besar ya? Ya, mau di kebun besar atau kebun kecil itu bisa. Cuma nanti kita sesuaikan saja di tingkat lama buka menutup keran elektriknya. Karena kan air di bak nutrisinya kan banyaknya beda pasti. Ya, 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 ya. Terus nanti kalau sistem pemasangannya dipasang di mana Kakak? Pasang bagaimana? Yang pasang untuk alat ini Oh, semua? alatnya ini kalau misalnya di sistem saya ini nanti bikin kotak terus nanti dipasang di atas ini. Bisa Depan ditunjukkan bak sedikit dia nutrisi. punya contoh pasang cara pemasang atau? Kotaknya tidak ada. Kita masih belum beli kotaknya. Nanti tinggal kita susun di kotaknya. Oh ya. Ini terus mau dipakai di mana ini? Kebun ini meja ini instalasi. Oh, instalasi ini kebetulan mau dipakai untuk tugas akhir sama satu lagi untuk mau ikut lomba ITEK 5 di Politani. Oh, ini juga salah satu bentuk dari tugas akhir ya? Ya, Oke, oke. Dan sekaligus dengan lomba juga ya? ya ada mau lomba. Kapan kira-kira lomba? Untuk lombanya nanti diadakan sekitar tanggal 23 sampai 26 Oktober. Kalau tidak salah di Politani. Oh, langsung Ya, disesuaikan di negeri Politeknik Kupang. Kupang ya? Ya, Siap, siap, siap. Semoga sukses. ya, terima kasih banyak. Ya.